Nggak usah langsung. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama dengan kami di dalam program Brownies Obrolan Bisnis. UMKM mengudara, UMKM Berdaya asik. Di hari ini kita serasa lama tidak bertemu ya Mbak ya? Lama banget serasa nggak ketemu ya. Ini ditambah lagi sama cuaca yang pagi ini memang agak syahdu ya, biru, melambai. Asik, pokoknya sendu-sendu saja. Tapi jangan sampai tidur-tidur dulu. Jangan ya. Dan pastinya berjumpa kembali di pagi hari ini bersama dengan Jana dan juga Mbak Ergi, begitu ya, di acara Brownies spesial. Di hari ini kita kembali kedatangan UMKM yang pastinya menginspirasi nih Mbak. Benar, ini berawal dari pertemuan tidak sengaja sebenarnya ya. Lalu kita mengicipi produknya dan kok enak gitu kan. Mau nggak main ke Brownies? Wah, langsunglah ditodong ya. Asik, langsung gas pokoknya. Bener ya. banget. Ini kalau misalkan dilihat dari produk-produknya, ini adalah produk yang baru ya. Maksudnya tuh jarang ditemui juga di Tabalong. Bener banget. Ini karena paket komplit dari makanan berat, minuman, cemilan, sampai dessert. Pokoknya cuci mulut semuanya ada di sini. Oke, selamat datang buat Mbak Jihan dari Food Shell. Iya, Food Shell. Ini agak-agak susah nyebutinnya. Food Shell. Biar gampang Food Shell ya. Oke, dan seperti biasa ada Bu Afrida yang menemani kita pada pagi hari ini. Bu Afrida dengan kecerihannya ijo royo-royo. Harus semangat Bu ya. Masih tetap tapi masih tetap semangat kemerdekaan ya, masih di bulan Agustus gitu. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu efek hujan jadi agak memuai gitu. Aduh, memuai banget begitu. Di tema kita hari ini yaitu perjalanan Food Shell dari Pangalengan ke Tabalong. Jauh nih. Jauh banget itu jaraknya. Secara yang namanya Pangalengan itu di Jawa Barat dan Tabalong itu ada di Kalimantan Selatan. Melewati berbagai pulau, berbagai sungai juga. Betul, dan juga lautan tentunya aja. Oke, semua tidak perlu kita sebutkan Mbak ya. Ini banyak yang ngomong, kenapa jauh-jauh dari Pangalengan lalu ke Tabalong? Mbak Jihan, ayo. Karena ikut suami ke sini. Sudah bersuami Mbak ya? Iya, sudah bersuami dan dengar-dengar katanya pengantin baru Bu Aprida. Jadi masih anget-angetnya gitu ya. 7 bulan baru di Tabalong. Ya. Dan langsung berani membuka usaha yang ternyata usaha ini memang dirintis sudah dari 2020. Oh, sudah lama. Boleh dong Mbak Jihan, diceritain dulu ya. Maksudnya dari awal perjalanannya Mbak Jihan memiliki berkecimpung di usaha Food Shell. Kalau diceritain panjang, tapi pasti panjang. Waktu itu kan lagi semester akhir kuliah, lagi skripsian, terus lagi rame-ramenya COVID, awal-awal COVID itu kan 2020. 2009, 2020 ya. Ya, 2020. Kelamaan. Ya, 2020. Terus kan kuliah offline. Jadi kan ya udah memutuskan untuk pulang. Nah, di rumah mau ngapain gitu. Terus oh ya udah karena kepikiran di sini belum ada yang jualan dessert. Terus lihat-lihat YouTube, lihat-lihat pokoknya video yang YouTube dessert. Terus nyoba bikin 10 piece, terus ditawarin ke teman. Ada yang mau beli, tapi kan yang namanya jualan kan nggak langsung rame gitu ya. Nah, nyoba varian-varian lainnya juga, terus teman-teman juga jadi makin ada yang beli yang kayak gitu. Terus ya alhamdulillah dessert masih lancar. Sebenarnya namanya bukan Food Shell awalnya. Jadi namanya dessert nagih. Dessert nagih. Karena tadinya produknya dessert aja gitu. Iya. Cuman dessert nagih sampai sekarang masih ada di Pangalengan. Jadi ketika Tanjung ini si dessert nagih ini berubah menjadi Food Shell gitu. Food Shell ya? juga ada di Pangalengan. Ada juga. Iya. Bisnisnya berkembang nih ya. Maksudnya dari awal Pangalengan masih tetap terjaga, Tabalong oke juga berarti gitu ya. Nah, di sini digabungin jadinya Food Shell gitu. Jadi namanya Food Shell aja gitu. Kalau di sana kan terpisah dessert Food Shell. Jadi kalau Food Shell itu memang makanan berat yang kayak gitu. Makanan berat, snack, sama minuman. Aja nggak ada dessertnya tadinya. Tadinya kan ada salah satu rest area di sana buka food court. Nah, ditawarin, ya udah nyobain makanan-makanan yang berat itu. Lolos, jadi masuk, jadi ya udah namanya apa ya gitu. Kalau dessert lagi kan nggak jualan dessert gitu kan, nyambung gitu ya. Nah, ditawarin sama kakak, ya udah namanya ini
Ya udah jadi futsal gitu. Ada singkatannya nggak sih futsal tuh apa? Enggak, futsal tuh kalau kata kakak kan yang ngasihnya, futsal tuh kalau di bahasa Belanda tuh makanan. Bahasa Belanda. Iya, jauh-jauh. Bahasa Belanda. Karena udah bingung. And the fly, gitu ya. Nah, berhubungan dengan penamaan nih Mbak, karena kita pernah bahas ya Bu Ap ya, masalah penamaan sendiri penting begitu. Misal tadi katanya dessert, pasti jadinya harus dessert aja begitu, tidak bisa yang ke makanan berat. Untuk penamaan sendiri bagaimana nih Bu, sebagai konsultan dari Bu sendiri? Sebenarnya dari awal pasti jelas ya, yang namanya usaha paling tidak kita punya histori sebenarnya. Kan dari nama tersebut, ya kata orang kan nama adalah doa biasanya gitu kan. Nah makanya kadang-kadang teman-teman yang baru-baru itu biasanya masih bingung tuh, setahunan tuh masih ngobok-ngobok aja sama nama usaha gitu kan, branding namanya. Nah biasanya selalu kami sarankan yang familiar diingat orang, yang mungkin itu bisa jadi orang tuh nyebut itu ingat khasnya gitu biasanya gitu kan. Nah dan itu memang mudah terbranding, mudah teringat kan sama orang gitu. Hanya siapa? Mama Utuh mungkin. Jadi yang familiar nggak mesti harus ini juga nggak sebenarnya, cuma seandainya memang kita punya history dari awal, misalnya mungkin punya sebelum usaha mungkin ada ide usaha, ada BMC. Kalau kita kan jarang kan seperti itu, biasanya kita gerak aja dulu gitu kan. Nah itu biasanya memang nama-nama itu memang biasanya dipikirkan sangat detail sampai ke histori nama tersebut biasanya. Nah tapi nanti seiring berjalannya waktu sebenarnya bisa saja kita perbaiki kan. Namanya usaha kan nggak mungkin langsung melejit gitu kan, pasti ada prosesnya 1, 2 gitu. Nah itu biasanya di proses itulah yang biasanya teman-teman baru menyadari, oh iya ya berarti harus ini. Tapi biasanya kalau sudah terkenal atau sudah menjadi branding orang, kami akan menyarankan nama itu, tapi cari apa yang dari nama tersebut yang bisa kita angkat gitu. Misalnya apa tadi? Saya tulisannya misalnya seperti apa? SEL misalnya. Nah itu kan bisa aja entah dibikin kreasikah atau misalnya dijadikan singkatan kah, itu yang akan menjadi histori kita. Membranding ini aja nama brand kita. Tapi kalau misalkan dibilangin futsal ini cukup berani ya dan luar biasa sekali karena baru memulai usaha di Tanjung ini sekitar 7 bulan ya Mbak Jihan ya. Kalau yang futsal yang di Tabalong baru awal bulan Agustus tadi ya? Iya, Agustus. Berarti bukan 7 bulan. Bukan 7 bulan tuh ada di sininya ya. Ini luar biasa banget. Ya Allah, aku udah cobain kemarin, aku beli dessert box-nya ya. Oh udah ada di belakang layar ini. Sudah dong, aku sudah menyicipi, kita waktu kemarin ya di stadion ya, sudah nyobain. Iya beneran, ini harganya juga affordable banget loh Bu Afrida. Jadi ketika memang kita, ini melihat dari sisi saya sebagai konsumen ya. Ketika akan berjalan, padahal mau keluar loh itu benar Mbak. Lalu lah melihat ke sebelah kiri, loh ini apa ada yang lucu-lucu gitu loh. Itu udah jalan ke sana, kami sampai belok lagi Bu Afrida. Berarti kan itu adalah daya tarik tersendiri dari produk futsal sendiri gitu ya. Ini apa sih kok lucu banget gitu kan, bikin penasaran. Lalulah kita melihat, harganya juga affordable banget nih gitu kan. Maksudnya bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu. Itu ketertarikan sebagai seorang konsumen gitu. Ini strategi marketing dari futsal berarti ya? Iya, salah satu strategi marketingnya seperti itu. Mungkin di pinggir jalan. Karena biasanya teman-teman gini, apalagi saat ini kan memang kita lagi bukan marak sih, memang zamannya udah digital kan. Jarang sih yang mau offline gitu kan. Maksudnya mau jualan terbuka gitu. Cuma tidak ada salahnya karena pangsa pasar kita kan tidak semua pegang handphone, tidak semua aktif di sosmed gitu mungkin kan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa tersentuh dengan orang yang mungkin kalangannya walaupun segelintir mungkin beberapa persen, tapi mungkin mereka lah yang mungkin kan kita nggak tahu gitu, mungkin dari mereka lah yang mungkin biasanya iklan dari mulut ke mulut kan biasanya lebih ini juga kan netizennya. Nah siapa tahu gitu. Nah makanya kadang-kadang contohnya beberapa teman-teman yang mungkin sudah digitalnya sudah oke, mereka pasti biasanya akan merambah ke offline atau mengejar-ngejar, kalau bahasanya ngejar pasar gitu kan. Yang pasar A, B, C, hari Senin selesai. Biasanya target mereka akan berubah gitu. Karena kalau sosial media kan oke, dia online, dia sudah menguasai. Nah menguasai di satu bidang, otomatis kan bidang ini masih belum terjamah nih. Nah, bagaimana bagaimana biar usahanya lebih berkembang lagi.
Kalau boleh tanya nih, ini kan banyak sekali ya yang disuguhkan di depan mata. Benar. Saya sangat teralihkan sekali fokusnya kali ini. Udah wanginya wangi banget gitu Ya ya. mungkin bisa diceritain ini Mbak Jihan bawa apa aja? Yang ini sebelah sini tuh ada taichan crispy. Ya kalau yang ayam biasa. iya yang ayam biasa itu dimodifikasi jadi dimodifikasi. crispy. Iya, Oke. tapi kalau masih panas-panas itu pasti masih crispy gitu. Oke. Nah, iya. Saya langsung membayangkan. Kalau yang di sini ada rice ball chicken lapa. Terus di sini ada dimsum spicy mayo, spaghetti panggang, ada makaroni skutel, ada cheese squid. Ini isinya ya biskuit sama cream cheese. Iya. Terus di sebelah sana yang kayak tadi ya, Ini, spaghetti. Di sini ya. Oh yang ini. Oh itu, yang warna-warni. Yang mana? Oh, ini Oh itu. itu cheesecake, strawberry cheesecake. Iya. Ada Oreo cheesecake sama kue cum-cum. Kue cum-cum. Oh iya, kalau ini tahu. Kalau Ibu aku tidak asing dengan yang ini Bu ya. Sudah pernah lihat. Sudah nanti kita akan memakannya lagi Bu Afri dari segmen selanjutnya ya. Ini berbicara tentang dari produk-produk food shell yang begitu banyak ragamnya. Pertanyaannya Mbak Jihan, ini belajar kah sih? Maksudnya ikutan les dengan chef siapa gitu atau Berguru ikutan dengan latihan? siapa? Nggak belajar, cuman nyoba sekali, lihat video terus nyoba sekali, dicobain. Oh, lumayan enak gitu. Jadi ya udah. Kalau di Pangalengan tuh saya kan sebenarnya nggak terlalu suka makanan manis. Sebenarnya di rumah semua nggak pada suka. Jadi kayak yang kok orang bisa sih suka sama makanan manis terus buatan saya gitu, suka dessert gitu. Padahal saya sendiri nggak suka tapi suka bikin gitu. Oh, lebih suka bikin daripada suka Suka makan. bikin, nah itu. Tapi menurut survei membuktikan bahwa katanya orang Jawa Barat itu tidak suka yang manis-manis karena sudah manis. Karena kalau sudah terlalu manis rasanya giung. You know giung Bu Afrida terlalu manis. Ini apakah sama-sama dari luar Bu ya? Ya kita juga manisnya Bu ya, tidak kalah ya. Intermezzo aja sebelum kita balik lagi ngobrolin tentang food shell seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan obrolan bisnis. Kok tidak ditepuk tangan? Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. 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 Brownies. Berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM 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 berdaya. Brownies, UMKM mengudara. Kami ini Banjar Pahulu.
Betulkah hutan membawa Hari ini bersama dengan Food Shell. Dengan Food Shell by Iya Jihan. betul. Jadi kembali terlebih dahulu menyapa. Selamat menyaksikan saja untuk para pemirsa TV Tabalong. Selamat menyaksikan juga untuk para pendengar setia radio serta dimanapun Anda berada. Katanya hari ini kita juga mengudara di live streaming walaupun di pagi hari ini ada guntur-guntur manja. Iya, bener banget. Ini pas banget ketika cuaca lagi hujan, Bu Afrida ya. Disuguhkan dengan beberapa cemilan yang manis. Ini kayaknya manis. Lengkap ya, gurih. komplit ya? Komplit semua, cuman kurang kopi aja ya. Aduh. Gitu, tetep ya, kurang Oke. kopi. Oke, kita kembali lagi ke Mbak Jihan. Mbak Jihan, kalau misalkan pengen tahu nih, di mana sih kita bisa nyicipin yang namanya produk dari Food Shell ini, di mana tempatnya? Offline store atau online store-nya di mana nih? Kalau offline ada di Tanjung Selatan, pinggir jalan itu pasti ada ada plang Food Shell warna biru itu. Banner. Tanjung Selatan ya? Iya, Oke. jalan Tanjung Selatan Jalan itu, Selatan di nah pinggir jalan banget ya. Nah itu bisa ke offline atau online di IG, di Instagram ada Food Shell by Jihana Tanjung. Terus ada WA-nya di situ, nanti bisa bisa. ya, berarti Terus ya? di Indoject juga udah masuk. Ya. Indoject bagi yang mager-mager apa pagi hari Iya, hujan. Ini tutup berarti ya? Nggak ada orang? Emang hari libur ya? Kamis libur kebetulan. Kenapa kalau hari Kamis libur? Karena ya biar istirahat. Saya tadi saya minggu, begitu mau libur tiba-tiba di Kamis libur. Justru hari Minggu ini buka stand Yang lagi rame. Iya, di pendopo ya. stadion. Itu khusus dessert ya. Khusus dessert ini. Jadi nanti kalau misalkan hari Minggu tiba-tiba jalan-jalan ke pendopo atau stadion ya, Iya. ada stand Food Shell yang lucu-lucu, kinyis-kinyis, lucu banget ya. Itu harus dicicipi, didatengin Iya, ya. iya. Oke. Jangan lupa. Kita tadi ngomongin tentang harga yang affordable loh, Bu Afrida, dengan ini makanan yang bisa dibilang pricey lah ya, dengan bahan-bahan yang lumayan ya, tapi mengemas dengan kemasan yang cukup ekonomis, walaupun kecil tapi ngenyangin sebenarnya ya, karena kalau misalkan tumpeng dikemas seperti ini kan nggak mungkin juga gitu ya. Aduh, Di mana nyangkut puncaknya? gitu kan. Nah, boleh kita ngomongin harga dari rate berapa sampai dengan berapa nih produk dari Food Shell nih? Food Shell nih harganya dari 2.500 2.500. sampai paling mahal 25.000. 25.000. Yang mana yang paling Yang mahal? nanya yang mana? Sama ya? Yang paling mahal rice bowl beef Oh, teriyaki, cuman nggak nggak dibawa Bawa. ya. Yang itu berapa tadi namanya? ini rice bowl chicken lapa. Kalau chicken lapa berapa? Ini harganya 17.000. Oh, 17.000 aja. Jadi dapat kenyang. Nah, ini udah paket Iya. komplit banget. Jadi range harganya itu dari sekitar 2.500 sampai Dengan sampai 20. dengan 25.000. 25. 25. 25.000. Ya anak SMA lah kalian ya, kalau nongki-nongki coba ke Food Shell gitu ya. Jadi Iya. teman-temannya ke sana. Ini anak nanti kalian boleh coba-coba juga. Ya, Mbak Jihan. Ya, boleh. Wah, boleh. Gimana Jihan, ada yang pengen ditanyain lagi enggak? Saya udah iya, saya rasa kita harus pengen nyobain. coba-coba, Oke, boleh kita coba-coba cobain. sambil ya. Sambil dicobain, pengen cobain yang mana nih? Bu Saya Afrida, pengen- silakan. Bu Aprida pilih duluan yang mana? Silakan nih, Bu Afrida. Ada ini Bu, ada ini. Ini kan pengen semuanya ya, Bu Ap ya? Iya, sebenarnya pengen semua. Strawberry cheesecake. Kayak ini aja kayaknya, yang Ini hitam. enak. Apa Oreo? Oreo. Oke, alhamdulillah soalnya strawberry-nya saya. Iya, karena Jana udah ini, jadi udah Saya strawberry garis keras. Heeh. Karena Jana biasanya strawberry Tapi sama kali apa ini aja? saya mau strawberry Sama apa? semuanya Semua saya ya? suka Oh, ya. iya. Semua. Jena mau yang mana? Aku berarti Saya yang coba ininya. 8.000. Karena kan jarang kan ada di Tanjung. Oh, iya, Ini benar, jarang benar, banget benar, kalau benar. saya ada di Tanjung. Biasanya Iya. adanya Taichan aja. Ini Taichan crispy. ya. Ini inovasi juga berarti Bu Afrida Iya. ya, ketika Taichan berubah Biasanya, menjadi crispy. ya. Berevolusi apa sih bahasanya? Inovasi. Inovasi, Inovasi. inovasi. Ini Mbak mau yang mana? Atau mau coba cum-cumnya? Boleh. Atau Nanti sini aku dimsumnya? bantu kamu dulu Jana untuk Oke, silakan menaburkan. ditaburkan. Cara makannya seperti ini ya, para pendengar, para pemirsa. Ini modelnya pedas Mbak, jadi kalau misalkan udah yang pedas-pedas tuh Jana aja gitu. Apa yang bikin beda nih Mbak untuk produk Mbak sendiri dari Food Shell dengan produk-produk dessert lainnya atau makanan berat lainnya mungkin di Tabalong? Sama-sama aja kalau makanan, tapi kan kalau selera beda kan ya. Iya, benar-benar. Beda tangan, beda rasa. Iya, gitu. benar. Mungkin Food Shell
kalau udah ada yang nyobain pasti tahu rasanya gimana gitu. Oke, karena kan Mbak katanya dari Pangalengan, lidah ke Banjar kan udah tahu ya Banjar dominan dengan manis. Bagaimana nih, Mbak untuk menyesuaikannya? Saya sambil coba, Mbak mau coba. Silakan. Kalau menyesuaikan belum ini sih masih rasa saya masih meraba-raba. ya. Jadi masih suruh suami saya nyobain ini gimana masuk nggak, kan dia asli orang di sini, ini masuk nggak. Jadi memang suaminya dari Mbak Jihan ini adalah orang Tanjung asli, Bu Aprida gitu. Jadi test foodnya itu bisa langsung sama suami. Iya, Berarti pas masuk aja, nggak Masuk udah aja ya gitu. berarti ya. karena lidah orang Tanjung rada-rada. Karena senangnya manis ya. Karena aku juga suka Manis sama ini biasanya bumbunya nendang. Nah, benar. Ini yang bikin aku agak kaget ketika kesini ketika masakan itu warna-warni sekali karena rempahnya itu banyak banget. Jadi memang berasa banget ya Bu Aprida ya. Kayak enak banget padahal kayak pertama kali makan nasi kuning. Kalau kita kan rame ya. Iya. Ada kacangnya, ada mihunnya. Kalau di sini tuh cuma nasi dengan Pedas kan? ayam atau misalkan telur. Mantap. Tapi bumbunya tuh enak banget. Jadi kita nggak perlu kondimental apapun di situ. Jadi cuma itu doang itu yang benar-benar bikin saya naik berat badan ketika pindah ke sini karena makanannya enak-enak. Mbak sudah coba sambelnya enak. Enak udah tadi aku udah nyobain. Sambal taichannya Ini beda ya, taichan Bu berapa ya? Mbak harganya Mbak? Ini harganya kalau yang crispy 20.000, isinya 10 piece, Wow. 10 tusuk. Kalau yang taichan biasa itu 18.000, 10 tusuk. 18.000. Ini kalau panas-panas enak banget. Iya, kalau panas Iya. pasti crispy. Lagi hujan, mencari nasi nggak ya hari ini? Iya, bener, pakai nasi enak. Boleh nanti ya dicoba. Untuk yang bestsellernya sendiri, Mbak? Kalau yang sering dipesan bestseller itu nasi goreng. Oh, ada nasi goreng. Iya. Nasi goreng khas apa? Ada khasnya? Nggak ada khasnya ya nasi Bandung, goreng Iya. saya aja. Oh, nasi goreng saya aja. Berarti ya. Iya. Oke. Salah satu produk signature Soalnya dari kan Futsal berarti ya? bukanya sore, mungkin ya enak-enak nih makannya nasi goreng gitu. Kalau sore ke malam gitu, kebanyakan nasi goreng yang pesen gitu. Yang pesan nasi goreng ya, Ya. karena memang sekalian buat makan malam Malam, mungkin iya. ya. Tapi dengan cemilan juga oke nih buat Oke, nasi oke. setiap hari Minggu Dan ya. ini nih, Mbak, kan katanya untuk yang ready setiap harinya itu makanan beratnya ya. Iya. Tapi untuk yang dessert seperti ini apakah juga tersedia di offline store-nya di rumahnya? Ada aja. Cuman itu dessertnya saya bikin yang slice yang potongan gitu. Oh, yang segitiga. Iya, yang segitiga yang bikin bulat gitu langsung dipotong-potong gitu. Untuk harganya, Mbak, untuk yang seperti itu 20.000. 20.000. Iya. pokoknya paling mahal tetap 25 ya. Iya. Itu Paling masih- mahal masih 25. terjangkau ya Bu Masih, Frida masih, ya untuk masih. harga 20.000 ya. Kalau untuk dessert kan memang rata-rata memang ini kan. Harganya pasti biasanya di atas 10 sih biasanya. Rata-rata. 2.500 itu yang mana berarti, Mbak? Ini berapa nih? 20. Nggak dibikin. Oh, Ya, tapi ini ada bisa ya? pakai paket sampean. Pakai paket bisa? Pernah? Paket menu berat. Oh, belum. Tapi Apa, nanti Mbak? bisa. Kita lagi makan Cum-cumnya ini enak nih. loh. Itu rasa apa? Itu ada vanilla sama rasa coklat. Coklat aja Aku sih. yang vanilla. Coklat. Strawberry nggak ada, Mbak? Belum ini. Ini jagoan banget nih makannya lewat otodidak tapi bisa bikin cemilan yang enak banget. Tapi Iya. tadi kita di belakang memang ngobrol. Mm. Jadi Mbak Jihan ini memang memiliki turunan dari ibu yang ternyata memang jago masak. Dan katanya Mbak Jihan ini nggak suka bantuin. Dia suka bantuin, Mbak ya, tapi tergerak hatinya, Iya, tergerak makanya hatinya. ibu juga bingung. Nggak suka bantuin, tapi kenapa Bisa. bisa gitu. Paling Bener-bener. bantuin cuma lipet-lipet dus aja gitu. Makannya gitu paling. Ini jadi flashback juga nih ketika istilahnya COVID itu kan Bu Aprida lahirnya ekonomi kreatif. Iya. Benar kan ya? Disitulah yang dibilang kalau UMKM itu sebenarnya bisa menopang ekonomi kita saat COVID. Dan Ya yang- contohnya Muncul ini ya, Bu muncul ya. hal-hal yang seperti ini gitu. Dan ini, ketika ini kameranya nyorot sini ya. dan ketika tahun 2024 ini benar-benar menjadi tulang punggung dari perekonomian Yap. di Indonesia. Karena Ya, khususnya di 70% Tangerang ya. dari 70 atau 80 ya kemarin lupa. Sekitar segitu lah, pokoknya di atas 50% itu memang Lahir dari itu, bukan Bu. pendapatan daerah kita, pendapatan Benar. nasional kita itu memang dari pelaku UMKM. pelaku UMKM. Mantap, Karena mantap. level untuk yang mungkin perusahaan itu banyak yang valid. Karena mungkin kan yang pastinya di saat itu kan orang nggak ada yang dengan harga yang ini pasti berpikir kan Iya, iya, benar. gimana gitu. Makanya yang bertahan adalah yang teman-teman yang ya tadi teman-teman yang sekalinya masih mikro sebenarnya. Tapi Iya, benar-benar.
mereka bisa bertahan di saat Ini seperti itu. ide-ide kreatif yang seperti ini yang ternyata justru menjadi penopang bagi perekonomian berkembang lalu tumbuh ya Bu Afrida ya. Nanti mungkin Mbak Jihan bisa main-main ke Plut ke Bu Boleh. Afrida ya. Ini buat Dengan senang mengupgrade, buat mengupgrade Ya. dari produknya sendiri. Relasi, ya, ya, relasi dan banyak lain lagi. sebagainya. Ini apalagi banyak banget event-event. Bu Afrida dalam waktu dekat ini ada event Ada juga event Kak, kan? Bu? Insya Allah Nah. nanti di tanggal 30 Agustus sampai dengan 4 September itu ada bazar UMKM Di mana? di Expo. Oke, Expo dekat Center. saja di Expo Dekat Center. saja. Nah itu kita bekerja sama dengan ada Ruspekta. Oke, nanti mungkin Mbak Jihan bisa mengisi salah satu standnya kalau sudah PDKT sama Bu Afrida gitu ya. Karena omsetnya katanya lumayan banget dan mungkin juga kita bisa disenggol-senggol gitu ya buat boleh. live mungkin talk show di sana bersama UMKM Bu Boleh, Afrida. nanti ya. akan kami sampaikan. Jadi adanya collab antara Plut dan juga program Brownies ini Brownies. sama-sama kita akan memajukan Kita yang namanya UMKM. UMKM khususnya di Kabupaten Tabalong tercinta ini. Ini sebelum kita pamit nih Mbak Jihan, boleh dong Mbak Jihan bilang sama teman-teman yang ada di rumah promosiin produknya, boleh disebutin lagi dapat produknya di mana, Harganya berapa? harga berapa? Silahkan. Ya, buat keluarga Tabalong dan Tanjung Selatan sih yang Nice. khususnya Oke, biar ya. yang deket-deket kadang suka ada yang nanya ini harganya berapa kan karena ada offline-nya ini harganya berapa takutnya mahal. Jangan takut mahal karena kita harganya mulai dari 2.500 sampai 25.000 aja harganya murah, murah. Bisa online juga, bisa delivery order di Indoject. Nah, jadi kalau yang mager-mager bisa order di sana di Indoject, lewat Indoject. Ya. Bisa langsung datang ke offline store-nya di Jalan Tanjung Selatan. Bisa dikepoin juga IG-nya. Instagramnya tadi ada di- Kalau mungkin pengen ada acara, biasanya ini anak-anak hari berbagi ini banyak banget ya, gitu kan. Bingung nih aku pengen apa hari berbagi hari ini dengan varian yang begitu banyak di Foodshell. Bisa Tersedia dikepoin lah ya gitu ya untuk order ini selalu terbuka ya, nggak hari-hari apa aja gitu ya. Cuma setiap hari Kamis libur. Setiap hari Setiap hari Kamis itu Kamis khusus libur. buat family time katanya. Iya. Hari Minggu ada di mana, Mbak? Hari Minggu di Pendopo di stadion. Di stadion. di stadion. Ya, di stadion. Oke, hari Minggu nanti berarti ada ya di sana Iya. ya. Jadi yang pengen banget dicipin nih sampai ngiler-ngiler, datang hari Minggu di stadion, ketemu sama Foodshell, terus borong jajanannya. Boleh pastinya, Mbak ya. Dengan senang hati, Mbak ya. Boleh lah diborong, ya nggak sih? Bu Aprida, ada yang pengen disampaikan sebelum kita pamit? Yang pasti tadi Plut ada acara nanti, tolong mungkin teman-teman yang pelaku usaha bisa ikut berpartisipasi, meramaikan, dan juga yang pastinya di sanalah waktunya atau tempat kita, ajang kita untuk mempromosikan usaha kita. Jadi jangan berpikir setiap ada kegiatan yang kita cari adalah income, tapi lihat sisi lainnya, mungkin dari promosi, gratis kan. Nah itu bisa jadi awal atau titik awal usaha kita akan dilihat dan berkembang. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ibu A. Terima kasih buat Mbak Jihan yang sudah mampir ke Brownies. Ya, semoga tambah sukses usahanya. Amin. Semakin banyak pelanggannya, semakin mengupgrade menjadi UMKM yang luar biasa di Kabupaten Tabalong. Nah, jangan lupa bergabung dengan Plut, Mbak ya, biar Bu Aprida bisa. juga semoga sukses dengan acaranya. Jangan lupa juga untuk talk show Brownies untuk menaikkan program Brownies. Kita siap memperkenalkan kembali Brownies kepada UMKM lainnya. Bu. Benar, karena yang namanya Brownies adalah obrolan bisnis. Ini adalah UMKM mengudara, UMKM berdaya. ya. Suatu wadah di mana UMKM bisa mempromosikan produknya di sini free ya, dengan beberapa ketentuan yang nanti akan disampaikan oleh produser kita. Supaya kita sama-sama mendorong UMKM yang ada di Tabalong menjadi UMKM yang semakin jaya gitu. Mengudara juga pastinya di mana-mana saja. Terima kasih Mbak ya pastinya Terima teruntuk kasih, Mbak Mbak Jihan, Bu Terima Aprida. kasih Bu Afrida dan terima kasih juga teruntuk para pemirsa TV Tabalong yang sudah dari tadi mungkin sudah duduk manis di depan layar kacanya menyaksikan kita dengan yang manis-manis juga, ataupun mungkin para pendengar radio juga yang sedang menyaksikan di live streaming. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Jana pamit undur diri. Saya Anggi juga pamit undur diri, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Brownies, Obrolan bisnis. Dadah. UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.